Halo, assalamualaikum Pak Haji. Salam. Pak, tolong antar saya Pak. Baik Pak Haji, saya segera jemput ya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca buku apa itu Pak Haji? Ini buku perjalanan Abaja Bogor. Al-Baja Bogor. Iya. Al-Baja Bogor itu perkumpulan ormas atau apa Pak Haji? Jadi gini, ceritanya sekitar tahun 2009. Tahun 2009, ketika Buya Yahya selaku pengasuh Al-Bahjah memulai dakwahnya dengan bersiaran di Radio Ras FM yang berlokasi di Jakarta dan Radio Wadi FM yang merupakan radio muslim yang cukup besar di wilayah Bogor. Pada masa itu, Buya Yahya datang ke Bogor hanya untuk bersiaran, dan setelahnya beliau pun kembali menuju Cirebon. Semua itu beliau jalani seperti sesuatu yang sangat ringan. Padahal untuk menuju ke Bogor saja, beliau harus menggunakan kereta menuju Jakarta, dilanjut dengan kereta Jabodetabek menuju Bogor. Jika waktunya pas, maka situasinya pun terlihat lebih ringan, karena beliau bisa menggunakan kereta Pakuan yang pada saat itu merupakan kereta eksklusif, sehingga bisa merasakan perjalanan yang lebih nyaman. Namun jika tidak, maka beliau pun rela berdesak-desakan di kereta ekonomi, bersama para pedagang dan juga orang-orang yang pulang bekerja. Setiap perjuangan tentu tidak berjalan mudah, begitupun dengan perjuangan dakwahnya Buya Yahya. Namun beliau tetap berjuang keras dan istiqomah karena yakin bahwa perjuangan ini akan berakhir dengan keindahan. Seiring berjalannya waktu, dakwah melalui siaran radio mulai memberikan titik terang. Dari pendengar yang awalnya hanya menjadi penikmat dakwah, berubah menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa membersamai perjuangan dakwahnya Buya Yahya. Dari sinilah mulai terbentuk tim, dan pada saat itu dinamakan Tim Dakwah Al-Baja Bogor. Yang ini menjadi titik awal perjuangan Buya Yahya semakin meluas. Sejak saat itu, Buya Yahya mulai mengisi kajian di masjid-masjid dan undangan dari majelis ta'lim, mulai dari pusat kota hingga pelosok desa. Selain itu, Buya Yahya pun mulai memiliki kajian rutin di Masjid Raya Bogor yang diselenggarakan 1 bulan sekali, dan itu masih berlangsung hingga hari ini. Bahkan saat ini sudah diselenggarakan kajian khusus muslimah yang diisi oleh istri beliau, yaitu Umi Fairuz Ar-Rahbini. Wah, Masya Allah ya Pak Haji, perjuangan Buya Yahya. Iya betul. Tapi karena Buya Yahya itu istiqomah, maka Allah kasih lihat hasilnya. Tahu nggak Pak? Tim dakwah yang Allah kirim untuk Bogor itu bukannya bapak-bapak, laki-laki atau anak muda, tapi justru dari 3 orang ibu-ibu. Oh gitu ya Pak Haji, gak nyangka saya Pak Haji. Terus habis itu gimana lagi perjalanannya Pak Haji? Alhamdulillah, jadwal kajian Buya di Bogor semakin banyak. Cuman Buyanya pengennya harus ada radio dan pondok pesantren. Makanya di setiap kajian beliau selalu mengajak orang-orang untuk ikut berjuang bersama beliau. Sampai akhirnya tahun 2014 mulailah berdiri radio di Bogor. Perjuangan masih terus berlanjut, dan tim dakwah pun semakin bertambah. Mulai dari kalangan biasa, dosen, bahkan tentara. Buya Yahya merasa bahwa dakwah hanya melalui majelis saja belum cukup, karena paling cepat untuk kembali bertemu itu hanya 1 bulan sekali. Maka beliau pun mengajak agar di Bogor ada media radio yang bisa menjadi media belajar bagi umat setiap harinya. Pada setiap kajian, beliau selalu mengumumkan hal tersebut. Hingga akhirnya di tahun 2014, lahirlah Radio Dakwah
yang bernama Radioku Bogor dengan menempati satu unit ruko sederhana milik salah satu tim dakwah yang berlokasi di Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor. Radioku Bogor mengudara di frekuensi 1089 AM dengan daya jangkau utama yaitu wilayah Bogor serta beberapa wilayah di Depok, Tangerang, Jakarta, dan Bekasi. Kalau ngaji di majelis paling cepat seminggu sekali. Tapi kalau ngaji di radio bisa tiap hari ngajinya ya Pak Haji. Betul Pak. Wah, makin seru ini ceritanya ya Pak Haji. Habis itu pasti terus bangun pesantren. Enggak juga Pak, itu masih panjang prosesnya. Sejak hadirnya Radioku Bogor, informasi dakwah pun semakin mudah tersebar luas, termasuk ajakan kemuliaan untuk menghadirkan pondok pesantren Al-Baja Bogor. Namun ternyata harus menunggu kurang lebih 3 tahun lamanya, hingga akhirnya Allah pun mengirimkan hamba pilihannya. Maka tepat di tahun 2017 diwakafkanlah lahan dan bangunan yang memiliki luas saat itu kurang lebih 4.500 meter persegi yang berlokasi di Desa Situudi, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Dan sekaligus di tahun yang sama juga resmi dibentuk Yayasan Al-Baja Bogor yang diketuai oleh Bapak Haji Kukuh Galih Waskita. Proses perapihan dan pembangunan pun dilakukan hingga akhirnya lahirlah pondok pesantren Al-Baja pertama di Bogor, yaitu Pondok Pesantren Tahfidz Al-Baja Bogor. Hadirnya Yayasan Al-Baja Bogor membuat program dakwah pun semakin berkembang, serta semakin banyak Allah kirimkan hamba-hambanya untuk ikut berjuang bersama. Yang semula hanya majelis, berkembang dengan adanya radio, lalu dilanjutkan dengan adanya program tahfidz. Selanjutnya, mulailah dicanangkan program berikutnya, yaitu menghadirkan sekolah formal berbasis pondok pesantren. Pada tahun 2020, dimulailah pencarian lahan, hingga akhirnya pada tahun 2021, dimulailah program pembangunan untuk sekolah formal pertama Al-Bahjah yang berada di Bogor, yaitu SMPku Al-Bahjah Bogor, beserta satu buah masjid yang diberi nama Masjid Al-Husnah 3. Pembangunan ini dilaksanakan di atas lahan seluas kurang lebih 1,6 hektar yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Dan tepat pada tahun 2022, dilaksanakanlah peresmian SMPku Al-Bahjah Bogor yang langsung dilakukan oleh guru kita tercinta, Buya Yahya. Setelah hadirnya pondok pesantren Tahfidz dan juga SMPiku, Allah pun kembali menitipkan amanah kepada Al-Bahjah Bogor, yaitu 2 lahan wakaf yang berlokasi di daerah Jonggol. Yang pertama memiliki luas kurang lebih 2,3 hektar yang saat ini digunakan untuk program Tafaku Al-Bahjah, dan yang kedua yaitu lahan seluas kurang lebih 5.500 meter persegi yang insya Allah akan digunakan sebagai pusat kaderisasi pejuang Al-Bahjah. Dalam rangka mendukung aktivitas dakwah, terutama dalam bidang pendidikan, maka pembangunan fasilitas dan pemenuhan sumber daya manusia pun terus dilakukan. Pada tahun 2020, Radioku Bogor resmi berpindah lokasi ke Sukahati dan menjadi pusat media dakwah Al-Bahjah Bogor. Di tempat inilah segala aktivitas perjuangan dakwah melalui media dijalankan, mulai dari siaran radio, pengelolaan media sosial, website, hingga penyelenggaraan berbagai event dakwah. Radioku Bogor menjadi corong penyebaran nilai-nilai Islam yang sejuk, menyentuh dan menyatukan umat dalam cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, dengan menyajikan dakwah-dakwah yang sejuk dan penuh hikmah dari guru kita tercinta, Buya Yahya. Sementara itu, di pesantren Tahfidz, pembangunan fasilitas terus ditingkatkan secara bertahap. Apa yang belum ada diupayakan untuk diwujudkan, mulai dari pembangunan masjid, lapangan, hingga gazebo yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat berkumpul keluarga santri saat menjenguk dengan penuh cinta dan rindu. Di SMPku Al-Bahjah Bogor, yang awalnya hanya memiliki satu gedung, kini telah berkembang pesat dengan visi terwujudnya peserta didik yang berilmu, berakhlakul karimah dan berbudaya lingkungan. Berbagai fasilitas penunjang pun dibangun.
Penambahan gedung asrama, ruang kelas, taman, hingga lapangan dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Alhamdulillah, berkat doa dan ridho dari guru tercinta Buya Yahya, serta ikhtiar bersama seluruh pihak, pada tahun 2024, SMPIku Al-Baja Bogor berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata dan akreditasi A sebagai bentuk pengakuan atas mutu pendidikan yang diberikan. Dan di tahun ini, di tahun 2025, SMAIku Al-Baja Bogor akan menjalankan aktivitas pendidikan di tahun pertamanya. Dalam upaya menjaga keberlangsungan dan produktivitas perjuangan dakwah, pengembangan sumber daya manusia terus dilakukan. Penambahan jumlah pejuang serta peningkatan kualitas dan kapasitas mereka menjadi fokus utama, agar setiap peran yang dijalankan dapat memberikan kontribusi maksimal untuk dakwah dan pelayanan umat. Hingga saat ini, dengan izin Allah, jumlah pejuang yang tergabung dalam keluarga besar Al-Baja Bogor telah mencapai lebih dari 130 orang. Mereka adalah para pejuang yang senantiasa berkhidmat dan bekerja ikhlas tulus karena Allah demi tegaknya dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya perjalanannya Pak Haji. Kalau sekarang masih terus berkembang Pak Haji? Alhamdulillah terus berkembang. Wah, seneng banget saya dengarnya Pak Haji. Tapi ngomong-ngomong, dananya itu dari mana? Pasti kan besar dananya, terutama untuk operasional ya Pak Haji. Betul Pak, memang besar biayanya. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Yang penting kita tetap berikhtiar dan terus berjuang. Salah satunya adalah dengan membentuk program ekonomi. Semakin berkembangnya program dakwah, tentu akan berbanding lurus dengan kebutuhan finansial yang harus dicukupi. Dalam mencapai tujuan operasional dakwah, maka dibentuklah divisi ekonomi dan pelayanan yang bertugas untuk melayani segala kebutuhan santri dan menjalankan roda perekonomian. Seperti fundraising, bertugas menjalin silaturahmi dengan para hamba Allah, baik secara offline maupun online. Melalui media sosial, tim ini secara konsisten mengirimkan konten-konten dakwah ringan yang menggugah hati. Harapannya, sarana ini menjadi wasilah untuk mengajak para hamba Allah untuk ikut andil dalam perjuangan dakwah, baik dengan tenaga, ilmu, maupun hartanya. Dari koin sederhana hingga wakaf berupa lahan dan bangunan bernilai miliaran. Al-Baja Store hadir sebagai pusat penyedia segala kebutuhan para santri, pejuang, serta seluruh divisi di bawah naungan Al-Baja Bogor. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang berkualitas, Al-Baja Store tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga menjadi bagian dalam perjuangan dakwah. Setiap transaksi adalah kontribusi nyata dalam mendukung operasional dakwah dan pendidikan di lingkungan Al-Bahja, khususnya Al-Bahja Bogor. Kantin menjadi pusat jajanan yang menyediakan makanan dan minuman segar, sehat, dan bergizi. Didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan harian para santri dan pejuang yang disajikan dengan penuh kehigienisan dan cinta. Tak hanya menjadi tempat makan, kantin juga menjadi ruang berkumpul yang menyenangkan, penuh kehangatan, dan menumbuhkan semangat dalam kebersamaan. Catering menyediakan layanan konsumsi harian maupun khusus untuk acara dan kegiatan. Dengan sistem pelayanan yang profesional, setiap menu yang disajikan diolah dengan bahan berkualitas sehingga menghasilkan cita rasa yang lezat serta memperhatikan nilai gizi yang dibutuhkan oleh para santri dan pejuang. Divisi ini menjadi andalan dalam memastikan kebutuhan gizi seluruh keluarga besar Al-Baja Bogor terpenuhi dengan baik. Laundry hadir untuk memenuhi kebutuhan para santri dengan memberikan jasa pencucian yang cepat, bersih, dan rapi. Dengan tenaga kerja yang amanah dan sistem kerja yang tertata, divisi ini membantu menjaga kerapihan dan kebersihan pakaian para santri, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menuntut ilmu dan berjuang di jalan Allah. Poskestren adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif bagi seluruh santri dan juga pejuang. Fokus utama Poskestren adalah melakukan tindakan pencegahan melalui edukasi dan pemantauan kesehatan secara berkala tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan.
Salah satu langkah yang dilakukan Poskestren untuk ikhtiar menjaga kesehatan santri maupun pejuang yaitu bekerja sama dengan dokter yang berada di sekitar pondok serta salah satu rumah sakit besar yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Dengan menyiapkan tenaga medis yang sigap dan fasilitas memadai, Poskestren berkomitmen mendampingi santri dalam menjalani kehidupan sehat secara holistik. Tour and Travel melayani kebutuhan perjalanan ibadah haji dan umroh dengan penuh amanah dan dedikasi. Kami hadir untuk mendampingi para tamu Allah dalam menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman. Dengan pelayanan profesional dan pendampingan spiritual yang menyentuh hati, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari perjalanan suci para tamu-tamu Allah menuju Tanah Haram, serta menjadikannya sebagai pengalaman rohani yang tak terlupakan. Wah, Masya Allah ya perjuangannya Pak Haji. Alhamdulillah. Pak Haji, mohon maaf, ini kira-kira masih jauh nggak ya? Oh iya, Pak, itu nanti di depan. Kita belok kanan, nanti ikuti aja jalannya situ. Baik Pak Haji. Ana cuma mau ngabarin, alhamdulillah sekarang Al-Baja Bogor telah semakin berkembang dan Ana yakin teman-teman sedang menikmati buah perjuangannya di sana.